Boleh sambil dibuka PPT-nya ya. Aduh. Buka Bu PPT-nya. Iya, sok. Ya. Ini ada kan tampilan di kaliannya ini? Ada. Yang Ibu, kalau misalnya di kalian susah, bukanya nggak apa yang di sini aja yang Ibu udah tampilkan. Kelihatan kan? Kelihatan. Sip. Tunggu Bu, buka PPT dulu Bu. Iya, boleh. Mangga. Mana sih PPT-nya? Oh, iya. Sok Bu, sudah Bu. Oke, ada. First name. Sip. Atau Bentar ya. Reaksi redoks. Ini pernah Ibu jelaskan ya? ya Bu. Apa reaksi redoks, Reka? Apa ya? Aduh, ini nggak ada di PPT gini. Kan udah pernah Ibu jelaskan Jaki, juga. ini Bu, belum connect Bu, saya baru bangun Bu, Jaki aja Bu. Baru bangun. Zaki, reaksi redoks? Jaki? Bu, susah. Tidak bisa diistilahkan dengan kata-kata Bu. Tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Saking terharunya itu kan? Ya Bu, aduh. Saking luar biasanya materi ini. Oke, reaksi redoks. Redoks terdiri dari dua kata. Macam. Dari yang pertama, re-nya apa? Reduksi. Ox-nya apa? Oksidasi. Oksidasi. Berarti reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi reduksi. Reaksi reduksi itu apa? Di reduksi itu berarti pengikatan bukan Bu? Pengikatan apa? Pengikatan oksigen. Pengikatan oksigen? Oksidasi? Pelepasan kita buktikan. Kalau misalnya kita buktikan. Selain oksigen ada lagi yang lain? Pengikatan pelepasan oksigen. Enggak Bu. Jadi pengikatan atau pelepasan unsur kimia. Unsur kimia. Elektron tidak? Bu. Elektron enggak ada Bu. Jaki jawab, Jaki. Reika juga. Bu, ini Bu, apa gimana ya? Saya ingin menjawab Bu, cuman tidak tahu kenapa sulit dijelaskan oleh kata-kata Bu, tidak bisa dibayangkan Bu. Kamu udah terharu, makanya jangan sambil terharu, diperhatikan. Siap Bu, ini juga sedang Bu. Oke, kita lanjut aja ya. Reaksi reduksi dan oksidasi itu terjadi adanya pengikatan atau pelepasan oksigen, juga adanya serah terima elektron. Ya. Nih. Tadi sudah disebutkan sama Zaki, kalau misalnya redoks itu terdiri dari dua kata, reduksi dan oksidasi. Ya. Nih, yang redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Coba, bener nggak tadi kalau oksidasi itu apa tadi? Pengikatan, pelepasan? Pelepasan. Oksidasi. Pelepasan Bu. Oke, kita buktikan di sini. Pengikatan. Kita buktikan di sini, lihat. Oksidasi. Ini padahal sudah diulang berulang kali ya. Diulang-ulang terus. Oksidasi. Lupa Bu tadi. Oksidasi suatu unsur yang menghasilkan suatu oksida. Kalau misalnya dia menghasilkan suatu oksida, berarti senyawanya itu akan berikatan dengan unsur oksigen. Nih, ini semuanya di belakangnya ada oksigen. Ya. Ada Bu. Nah, ini unsur-unsur yang pertama misalnya Fe. Fe itu besi kan? Saat besi direaksikan dengan oksigen, gas, dia akan menghasilkan Fe2O3. Besi 2 oksida.
Nah, makanya dia kenapa dinamakan sebagai oksida? Karena nih dia mengikat si oksigennya. Ya. Oke, yang kedua mangan, Mn. Mn itu mangan. Dia direaksikan dengan gas oksigen. Saat dia direaksikan dengan gas oksigen, dia akan menghasilkan MnO. Ya. Nih, O-nya. Oke. Yang O ada yang masuk lagi? Yunita. Oke, assalamualaikum Yunita. Yunita, Bu. Ya. Yunita, oke. Sambil jalan aja ya. Nih, kemudian nih, karbon. Karbon, sulfur, dan nitrogen. Fe, Mn, Cs, dan N. Ini merupakan unsur kan? Unsur Ya. atau senyawa sih? Nyawa unsur, Bu, tuh. Unsur. Kenapa bisa dinamakan sebagai unsur? Apa bedanya dengan senyawa? Bisa dijawab oleh Yunita yang baru masuk. Kenapa Fe, Mn, karbon, sulfur, dan N2 itu dinamakan sebagai unsur? Kan ini oksidasi suatu unsur kan nih akan menghasilkan suatu oksida. Kenapa Fe, Mn, karbon, S, dan N2 ini dinamakan sebagai unsur? Tidak berikatan. Apa Zaki? Tidak berikatan dengan? Tidak berikatan. Lain. Tidak berikatan dengan yang lain. Oke, tapi di sini N-nya di sini ada 2, N2. Berarti dia N-nya 2. Kalau N-nya 2 berikatan kan? N dengan N? Berikatan, Bu, tapi sama unsur yang sama, bukan yang beda, Bu. Oke, sip. Oke, karena dia berikatan dengan unsur yang sama, dia juga dinamakan sebagai unsur. Sama dengan Fe, Mn, karbon, dan sulfur. Oke. Intinya, kalau misalnya ada unsur seperti ini yang dia berdiri sendiri atau berikatan dengan dirinya sendiri, dia saat dia direaksikan dengan oksigen menghasilkan oksida, dia dinamakan sebagai oksidasi. Ya. Karena kalau misalnya nih. Nah, kalau misalnya ini. Ada lagi. Kalau misalnya dalam bentuk senyawa nih. Dalam suatu senyawa, dia akan menghasilkan oksida logam penyusunnya. Contohnya nih, FeS2. FeS2 kan terdiri dari berapa unsur? Dari 2. 2 unsur. Unsur apa aja? Besi dan sulfur. Besi dan sulfur, sip. Ada besi dan sulfur ya di sulfida ini. Dia direaksikan dengan oksigen. Saat dia direaksikan, senyawa ini direaksikan dengan oksigen. Oksigennya kan langsung berikatan dengan Fe ya, nih. Oksigennya juga berikatan dengan sulfur. Ya, karena oksigennya berikatan dengan unsur-unsur yang ada di senyawa sulfida, itu juga dinamakan sebagai oksidasi. Oke. Contohnya. Jadi itu tuh yang ngelepas, Bu. Apa? Itu tuh yang ngelepas sama sulfurnya tuh. Fe dan S-nya berpisah, jadi Fe dan S. Saat Fe dan S-nya sudah berpisah jadi masing-masing, dia berikatan dengan oksigen. Ya. Jadi nggak bisa 3 gitu. Jadi apa? Jadi ada 3 unsur. Tadi Zaki menyebutkan sulfida itu di FeS2 ada berapa unsur? Ada 2. 2 unsur. Unsur apa aja? Besi dan sulfur. Iya, besi dan sulfur kan? Berarti cuma ada 2, Fe dan S. Meskipun di sana dilihat S-nya di sini ada 2 kan? Ya. Sebenarnya S di sini ada 2 atau ada 8 ya? Aku bisa ada 8. Lihat, di depan Fe ada angka 4? Ada, Bu. Ada. Angka 4 ini Ibu sudah jelaskan. Kalau misalnya ada suatu angka di depan suatu senyawa, itu dinamakan sebagai koefisien. Koefisien ini menunjukkan juga jumlah setiap unsur yang ada di senyawanya. Kalau misalnya nih, senyawanya FeS2 kan? Berarti unsur Fe-nya itu ada 4, S-nya itu ada 8. 2 dikali 4. Jadi
8. Ya, paham? Jadi saat pemecahan si FeS2 ini bukan jadi ada 8 tambah 4 berarti 12 unsur yang dipisah, bukan, tapi unsur yang berbedanya saja. Di sini kan ada Fe dan S. Ya udah dibagi dua jadi Fe dan S, besi dan sulfur. Besinya bereaksi dengan oksigen, sulfurnya juga bereaksi dengan oksigen. Makanya jadi Fe2O3 dan SO2. Bisa? Paham? Bisa. Bu, tapi itu teh Mana? oksigennya tuh jadi ada berapa? Lihat di sini. Kalau yang pertama, ini kalau yang nomor 1 ini nggak ada masalah? Bu, itu mah gampang. Tidak ada. Nggak ada kalau ini ya. Sip, oke ini. Lihat. Kalau misalnya suatu reaksi, di sini kan tidak ada muatan ya. Oke, tidak ada muatan. Muatan itu kan terdiri dari anion dan kation, positif dan negatif. Karena di sini tidak ada, berarti dia muatannya netral. Ya, kalau netral berarti jumlah yang ada di si reaktan yang sebelah sini, sebelah kiri kan dinamakan reaktan, sebelah kanan dinamakan produk. Kiri dan kanan itu harus berjumlah sama setiap unsurnya. Oke, kita lihat di sini. Fe di sini ada 4 kan? Ya. Terus saat dia menghasilkan produk, Fe-nya kan di sini ada 2 ya. 2 yang ada di depan Fe, 2 yang ini, dan angka 8 ini, kalian jangan lihat dulu. Anggap ini tidak ada. Ya, angka 2 dan angka 8 ini. Lihat kursor yang Ibu gerakan. Ya, ini anggap tidak ada dulu. Nah, oke, di sini kan Fe-nya, di sini Fe-nya 4 kan? Sedangkan di sini Fe-nya 2. Dan dia bereaksi dengan O3. Anggap angka 2 dan angka 8-nya tidak ada. Ya, di sini di reaktan katanya saat FeS2 direaksikan dengan oksigen, gas oksigennya ternyata ada 11 molekul katanya nih. Katanya ada 11. Nah, kita hitung yang ada di sini. Karena tadi FeS2 itu dipecah jadi Fe dan S, Fe-nya bereaksi dengan oksigen, S-nya bereaksi dengan oksigen, jadi Fe2O3 ditambah SO2, kita lihat jumlah masing-masing unsur yang ada di produk. Fe di reaktan ada 4, sedangkan di sini kan ada 2 ya. Biar sama dengan Fe yang ada di reaktan, maka dia ditambahkan 2 di depannya. 2 dikali 2 menjadi 4. Ya? Ya, Bu. Oke. Sekarang di sini kan saat oksigen bereaksi dengan sulfur, dia akan menjadi gas sulfida. Ya, sulfur oksida. Ya, sulfur oksida. Sulfida. Nah, saat dia menjadi sulfur oksida, angka 8-nya kan belum ada kan? Karena di sini di reaktan S2-nya itu ada 4. 4 kali 2 berapa? 8 ya. Nah, di produk si S-nya kan baru 1 nih. Makanya biar sama dengan reaktan yang ada di sini, ada 8, di depannya dikasih angka 8. Bisa dipahami? Paham? Paham? Yunita, Zaki, Reika? Paham, Bu. Ya, sip. Nah, kita hitung sekarang yang oksigennya. Kan tadi udah jumlahnya udah sama nih ya. S di produknya 8, di reaktannya juga 8. Fe di produknya 4, di reaktannya juga 4. O-nya, sekarang kan di reaktannya ini ada berapa? 11 kali 2? 22 ya? Di sini ada 22 nih. Berarti di produk juga harus 22. O-nya kan 3 nih. 3 dikali 2 berapa? 6. Yang di senyawa Fe2O3 ternyata O-nya ada 6. Sekarang kita lihat di senyawa SO2. O-nya di sini yang berikatan dengan SO2 ya. O2 dikali 8. Berapa? 2 dikali 8. 16. 16
ada di SO2 dan 16 oksigen ada di Fe2O3. Berarti 16 ditambah 6. Di Fe2O3 6 kan? Di SO2 ada 16. Berarti 6 tambah 16 berapa? 22. Ya, makanya sama kan? Di sini 22 reaktannya, di produknya juga 22. Bisa dipahami? Oh, iya benar. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya. Oksidasi atau pembakaran senyawa karbon menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Ingat, kalau misalnya suatu senyawa karbon itu yang seperti ini nih. C dengan H, C dengan H, O, ya. Ini namanya senyawa karbon. Kalau misalnya dia direaksikan dengan oksigen atau karbon dioksida, hasilnya itu pasti nih karbon dioksida dan air. Pasti kalau misalnya nih di sini ada C3H8 direaksikan dengan oksigen O2. Angka 5, 3, dan 4 ini jangan dilihat dulu ya. 5, 3, dan 4 jangan dilihat dulu. C3H8 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. CO2 dan H2O ini pasti akan dihasilkan kalau misalnya ada senyawa-senyawa yang seperti ini direaksikan. Mau C12H22O11 direaksikan dengan oksigen, pasti hasilnya ini. Pokoknya kalau ada C dengan H yang direaksikan dengan oksigen, pasti hasilnya ini ya. Karbon dioksida dan air. Oke, terus dilihat. Di sini C-nya 3 kan? Ya. Di sini di produk C-nya ada 1. Angka 3-nya dan angka 4-nya jangan dilihat. Di sini C-nya ada 1. Biar sama dengan reaktan, berarti di depannya dia harus ditambahkan 3 juga kan? Nah, makanya di sini ditulis angka 3 di depannya. Berarti reaktan dan produk sekarang sudah sama. C-nya 3 di sini juga 3. Ya, kemudian yang hasil sampingnya juga ada H2O kan air. Di sini H-nya ada 8. Sedangkan di sini H-nya ada 2. Biar sama dengan reaktan, 2 dikali berapa yang hasilnya 8? Dikali 4. 4 kali 2 kan 8. Sudah sama kan? H-nya di reaktan 8, di produk juga ada 8. Oke, setelah itu, lihat sekarang yang oksigennya. O-nya di produk ada berapa? Di sini 1, di depannya ada 4. Berarti yang di H2O, oksigennya ada berapa? 4. 4. Yang di CO2, oksigennya ada berapa? 6. 6. 4 tambah 6 berapa? 10. Sip. Berarti yang di reaktan ini, O-nya kan ada 2 nih. Angka 5-nya jangan dulu ada ya. 2 kali berapa yang bisa menghasilkan 10? Karena di produk juga 10, di reaktan juga harus 10. Berarti 5 di sini. Ya, kok hilang? Bentar. Nah, ya, paham sampai sana? Oke, sip. Sama juga dengan yang ini ya. C12H22O11 itu apa ya? Senyawa apa? Yang mana, Bu? Ini C12 H22O11. Apa? Glukosa. Sip. Ya, ini direaksikan dengan oksigen. Pasti kalau misalnya ingat senyawa yang terdiri dari karbon dan hidrogen, CH ini juga kan, meskipun jumlahnya berbeda, yang atas 3 yang bawah 12, C-nya yang atas 8 yang bawah 22, itu kalau misalnya direaksikan dengan oksigen, ingat hasilnya akan menjadi karbon dioksida dan air, H2O. Ya. Nih, sekarang kenapa di sini C-nya 12, H2-nya harus 11? Coba, siapa yang mau menjelaskan dari mana kenapa C-nya 12, H-nya di sini 11?
Halo. Halo Ibu, apa? Iya itu. Ada yang mau jelasin nggak kenapa C-nya di sini 12? Nih, di sini H-nya ada 11. Itu Bu, ngikutin reaktan Bu. Ngikutin apa? Reaktan. C-nya kenapa 12? Ngikutin Soalnya C-nya sama 1 di sini. Aduh, nggak ada ini Bu. nggak apa-apa, sok sebutin. Ini Bu bisa. Ingat, yang sebelah kiri itu reaktan, yang sebelah kanan itu produk. Bu, ada ini Bu, kita dulu. Nah, ini. Nih. Mana? Ada apa? Nggak tahu. Nah. Belum masih. Oke, ayo. Coba jelasin dulu. Nah, ya Bu. Pokoknya mana? Itu di apa nih teh? Di produknya C-nya sama 1. Ya maksudnya. Sementara di reaktannya C-nya ada 12. Jadi harus disamakan C-nya. Jadi 12. Kalau yang hidrogennya, yang satunya lagi. Ya. Di sini teh hidrogennya ada 2. Sementara di apa reaktannya ada 22. Nah, gimana caranya biar hasilnya jadi sama 22? Sip, berarti ditambahin. Ya, sip. Kali 11. Sip, hebat. Oksigennya? Oksigennya? Oksigennya udah 11, Bu. Kalau di reaktan oksigennya ada berapa ya? Ada 11. Di reaktan 11 aja? Yakin? Yakin? Iya, betul. Lihat Yakin, ini. Bu, Yang ini kan? Ini oksigen bukan? Ya, oksigen. Iya, oksigen. Iya, berarti ada berapa dong oksigen di reaktan? Ada 11. 11 yang ini kan? Ya? 22, Bu. Yang oke, 22 yang mana? Yang produk. Produk, oke yang ini. Sebentar lu jadi bingung gitu teh. So, ayo. Yunita mau bantuin? Raika mau bantu? Enggak, mau makasih. Sok aja Ibu, Yunita aja, Yunita bisa membantu. Ayo, sambil memikirkan oksigennya. Berapa ya? Kenapa harus segitu? Dari mana aja? Oh, ini kan Bu, oksigennya ada 2 ini teh. Ya, dari mana? Oksigennya ada 2 ini teh. Ya, dari senyawa C12H22O11 kan? Dan dari senyawa O2 kan? 2. Jadi berapa? Di reaktan oksigennya ada berapa? Di reaktan oksigennya ada berapa? Iya. Iya, sama 11. Nih, ini kan 11. Ya, ini lihat kursor yang Ibu gerakan. Ini kan ada kursor? Ya, ini 11. Yang ini O2-nya ada 12. Berarti 12-nya harus kali 2. Berarti di sini ada berapa oksigennya? 12 kali 2. Nah, ini saya mau bahas kilas ya. Saya ini belum dapat. 12 kali 2? Indonesia 20. 24 sih ditambah dengan 11. Oh, 11 yang ada di C12H22O11 nih. 11 kan O-nya di sini, berarti 24 ditambah 11. Berapa?
35. Berarti di reaktan itu ada 35 oksigen. Di produk juga harus ada 35. Bener nggak 35? Coba hitung. Oh iya benar Bu. Oh sugan teh harus ada 35 masing-masingnya. Enggak. Kata Ibu juga produk dan reaktan bukan hanya di satu unsur, tapi di semua jumlah produk dan jumlah reaktan itu harus sama. Bukan di tiap unsur ya, tapi jumlah produk dan jumlah reaktan. Oh ya Bu. Ya, bukan di setiap senyawa. Ingat, bukan di setiap senyawa, tapi jumlah produk dan jumlah reaktan. Oke. Ya, di sini juga di produk sudah jumlahnya sudah 35 ya, berarti ini sudah setara. Nah, itu. Oke. Lihat. Sekarang masuk ke reduksi ya. Kalau misalnya reduksi, kan kalau tadi mah, kalau oksidasi itu saat si unsur atau senyawanya berikatan dengan oksigen itu oksidasi. Kalau reduksi, awalnya dia berikatan, si unsurnya berikatan dengan oksigen, akhirnya dia dilepaskan oksigennya. Ya, itu dinamakan sebagai reduksi. Contohnya ini, raksa oksida, HgO, O-nya kan berikatan dengan Hg ya. Nih. Saat dia dipisahkan Hg dengan oksigen, ini dinamakan reaksi reduksi. Ya. Tuh, kemudian ini yang klorat, kalium klorat. Kalium klorat juga awalnya kan dia dengan oksigen. Saat dengan oksigen, kemudian dipisahkan, dia dinamakan sebagai reduksi. Ya. Oke. Ya, jadi kesimpulannya lihat, kalau oksidasi itu apa? Pengikatan oksigen, kalau reduksi itu pelepasan oksigen. Oke, sampai sana ada pertanyaan? Sampai sana ada pertanyaan dulu? Nggak ada, Bu. Nggak ada, benar. Jadi oksidasi apa? Lepas oksigen. Oksidasi. Mengikat. Pengikatan oksigen. Kalau reduksi? Pelepasan oksigen. Saat kalian ngerjain soal di Kuiper, ada yang pusing nggak? Ibu pengen buka dulu Kuipernya ya. Kita lihat Kuiper yang Ibu udah kasih soal ke kalian. Kita kerjakan. Kalau di sini ada sisi B, berarti titik ini dia apa? Titiknya sebentar ya. Kita buka dulu Kuipernya. Ini ada Oke, bentar ya. Tugas nih. Yang ini ya. Aku nggak ada, Bu. Masuk nggak? Ada tampilannya nggak?
Bu ada yang belum PPT Bu. Oh, belum ya? Bentar. Masih PPT sebentar. Ibu ini dulu. Ini B. Bentar ya. C, Masih loading. ini adalah C. Kita coba bahas soal-soal yang sudah Ibu kasih di paper. Nah, itu ini perjanjian penamaan titik ya. Jadi jangan asal-asalan kalau buat ininya persamaannya. Ngerti nggak? Jadi kalau misalkan kalau di sini B isinya jadi D kecil. Kalau ini titik A jadinya A kecil. Kalau ini titik B A ini D kecil. Jadi panjang itu dijabarkan dengan bentuk aljabar A B C yang kecil, sedangkan titik huruf kapital. Gitu. Itu perjanjian dari masing-masing kawan ya. Dan Bentar nih, Ibu tayangkan. jadi kita ikut aja. Kelihatan? Perjanjiannya gitu aja. Belum Bu. Ada nggak? Ada, Bu. Ada? Ada. Ada Bu. Sip. Coba lihat nomor S1 ini yang pilihan tunggal. Lihat kursor yang Ibu putar. Seimbangkan persamaan ini. K ditambah CL2 menjadi KCl. Ini sudah setara belum? Setara itu ingat jumlah unsur yang ada di reaktan dengan jumlah unsur yang ada di produk itu harus sama. Ya. Ini lihat, jumlah K di sini dengan K di reaktan dengan K di produk sudah sama belum? Perlu banyak kan pakai periodik gak Bu? Ya? Pas pakai tabel periodik gak Bu ini? Nggak usah pakai tabel periodik. Nih lihat, K ditambah CL2 menjadi KCl. Ini sudah setara atau belum? Ya Bu. Sudah? Sudah atau belum? Yunita belum, kenapa? Ini kan samping, ini miring. Yunita kenapa? Karena CL-nya di situ apa sih? Di reaktan ada Ini cuman satu, Bu. Iya, di produknya cuma satu. Ingat yang sebelah kanan, yang setelah panah ini namanya produk, yang sebelum panah namanya reaktan ya. Yang setelah produk ini kan CL-nya satu. Yang reaktan ini CL-nya ada dua. Dua. Ya, berarti harus diapakan nih biar sama. Ditambah dua. Yang mana yang ditambah dua? Di mana disimpannya? Kaliumnya. Di depan? Di depan, Kak. Di depan Kak sebelah reaktan atau di sebelah produk? Produk. Di produk di sini ya. Ibu tuliskan. Ibu nanti lihatkan ke kalian. Terus ada papan tulis Bu, biar gampang. Nih. Kelihatan? Nggak jelas Bu. Nggak jelas. KCl. Kelihatan Bu. Nah, KCl kan? Ya? Ya Bu. Nah, KCl Ya. ini di mana nulis angka 2-nya di sini atau di sini? Di produknya. Di sini. Di sini? Ya. Oke, Ibu tulis. Ya Bu. Angka 2 di sini sudah Ibu tulis. Ya? Kelihatan? Ya Bu. Sekarang Kelihatan. sudah setara atau belum? Sudah Bu. Yakin? Coba hitung lagi Kayaknya belum. produk. K-nya ada berapa dan CL-nya ada berapa? Aduh Bu. So, Kayaknya ada yang salah Bu. yo. CL-nya jadi 4 atau Bu? K-nya jadi 4. CL-nya. CL-nya jadi 4. Emang di sini kan CL aja. Lihat. Ini kan CL-nya kan? CL. Nggak ada angka 2 kan? Kemudian di sini Bukan itunya Bu.
Reaktannya ada 2, Bu, CL-nya. Mana di sini? Heeh. Ya, karena di reaktan 2 berarti di produk juga harus ada Ada 2. 2. Di reaktan sudah 2, di produk sudah 2 belum CL-nya? Sudah. Sudah. Sekarang lihat K-nya. K-nya di reaktan ada berapa? Ada 1. 1. Di produk ada berapa? Ada 2. Ada 2. Sudah setara belum? Belum. Belum. Berarti karena di sini ada 2, di sini cuma ada 1, berarti yang harus dirubah yang mana? Yang harus ditambah yang mana? Yang K-nya Tambah ya. Yang reaktan. Berarti di sini harus ditambah angka 2. 2. Dua. Disimpannya di depan helium. Di sini kan disimpannya? Ya? Bu. Ya, benar? Sekarang sudah setara atau belum? udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. K-nya sudah ada 2, CL-nya juga sudah ada 2. Reaktan maupun produk. Bisa paham sampai sana? Paham. Paham. Coba sekarang soal nomor 2. N2 ditambah H2 menjadi N3. Bu. Coba. Terus gambar tulisan kaliannya tampilkan di layar. Nanti Bu lihat. Nanti lihat videonya. Ada yang sudah? Soal nomor 2, N2 ditambah H2 menjadi NH3. Nitrogen direaksikan dengan hidrogen menjadi amonium NH3. Ya, ada yang pernah pakai Sudah? nggak tahu yang mana. Satu soal ini yang terakhir. Sudah, Zaki? Ini soalnya kalian potret-potret dulu pakai apa tuh? Depannya ini depan lurus, ini bukan, Bu. itu apanya? Samping. Oke, produknya sudah benar. Terus di reaktannya N-nya jadi berapa? Gimana, Bu? N-nya. Itu kan produknya jadi 2NH3 kan? Zaki menambahkan angka 2 di depan NH3. Ya, sebagai koefisien. Sekarang N2H2-nya kan masih jumlahnya sama. Masih 2. Sedangkan di produk, lihat. Kalau misalnya NH3 Ibu coba ganti ini ya, sebentar. Jangan pakai yang standar. Nah, di sini ada scientific. Nih. Nah, N2 di FKW juga ada. Di FKW juga ada 14 pilih scientific. kan? Ditambah H2. Maaf ya tulisan ibunya jelek. Sama menghasilkan NH3. Enggak. Nah, tadi Zaki sudah menuliskan angka 2 di sini kan? Ya. Seperti itu kan? Sekarang kita lihat jumlahnya di sini. Kenapa Zaki mencantumkan angka 2 di sini? Soalnya sama, Bu. Natrium sama heliumnya ada 2, Bu.
Nah, helium, hidrogen. Oh iya, salah. Ya. Hidrogen, Bu. Ini nitrogennya ada 2, dan di sini tadi masih N saja, masih 1, maka Zaki menambahkan angka 2 di sini. Setelah ditambahkan angka 2, berarti nitrogennya di sini jadi ada 2. Di sini juga sudah ada 2. Ya. Kedua. Sekarang kita hitung yang hidrogennya. Di produk, hidrogennya dia ada berapa? 6, Bu. 6. Dari mana, Yunita? 3 kali 2. 3 kali 2, 6. Sedangkan di reaktan di sini kan ada 2. Kurang atau gimana ya? Atau sudah pas? Kurang Kurang berapa? 3. Kurang 4, Bu. Kurang 4. 2, gimana caranya biar di sini hanya ada 6? Di sini baru ada 2. 3, Bu, 3. 3, Bu. Berarti di sini ya disimpan angka 3. Paham sampai sana? Oh iya, Bu, paham. Nah, angka ini, lihat yang ini, kemudian yang ini, jangan sampai dirubah-rubah, mau di senyawa apapun. Kalian boleh ngotak-ngatik yang hanya di depan saja, ini, ataupun di depan sini. Ya, berarti ini dianggap dengan angka 1. Ya, paham sampai sana? Paham, Bu. Sip. Paham, Bu. Oke. Karena waktunya habis, ada pertanyaan lagi nggak? Udah, Bu. Cukup. Udah. Ya udah, sip. Oke, kita cukupkan dulu sekian. Ibu kasih soal kayak gini lagi di Quiver. Ya, Bu. Jangan atuh Ibu, jangan soal wae Bu, capek Bu. Jangan di Quiver, tapi ditulis. Nanti fotonya dikelibukan, biar Ibu lihat tata cara kalian. Jangan Bu, saya tidak bawa buku Bu, buku saya di Tinggal beli aja. Ya. Mau Bu, hemat Bu. Terima kasih ya. Sampai Siap Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Jumat depan. Ya, assalamualaikum. Ya, Bu. Jaga kesehatan. Waalaikumsalam. Belajar meskipun di rumah. Saya Liv. Ya Bu, siap, mantap. Sekarang gabung di kelas matematika ya. Astagfirullahaladzim, habis kimia matematika. Itu fisika. Sok, gabung di kelas matematika. Terima kasih Bu, banyak. saya mau Jumatan Bu. Bu, saya mau Jumatan. Udah. Nah, sok, gabung di kelas matematika.